mobil-mobil tersebut itu semuanya bisa dibilang hampir 1 miliar dan sekarang semuanya hampir gratis, teman-teman. Kok bisa hampir gratis? Gimana ceritanya? Ini dulu barunya mobil seperti headlamp, sekarang hanya 158 juta tahun 2011. Nah, ini lebih menarik lagi, teman-teman. Dulu Halo, selamat sore teman-teman. Gimana kabarnya? Sehat kan? Itu haruslah, teman-teman. Walaupun saya sendiri bisa dibilang baru sembuh, tetapi itu tidak mengurangi semangatku, teman-teman ya. Karena viewers dari mobil Mazda CX-9 kemarin cukup tinggi. Karena memang benar itu dulu mobil hampir 1 miliar, sekarang hanya 100 jutaan, teman-teman. Jadi sekarang saya ingin bukan mereview, tapi ingin memberitahu teman-teman. Dulu mobil-mobil tersebut itu semuanya bisa dibilang hampir 1 miliar dan sekarang semuanya hampir gratis, teman-teman. Kok bisa hampir gratis? Gimana ceritanya? Ayo. Jadi teman-teman, ini adalah sebuah mobil Toyota Alphard CBU Jepang tahun 2012. Ini dulu barunya itu menyentuh 700 jutaan, teman-teman ya. Nah, sekarang cuma 226 juta loh. Kok bisa? Tapi katanya gratis. Nah, jadi perhitungannya begini, teman-teman. Mobil ini tahun 2012, sekarang tahun 2025. Berarti mobil ini kurang lebih sudah pernah membayar pajak kurang lebih 13 kali. Jadi kita anggap rata-rata aja pajak mobil ini sekitar 7 juta lah, kita ambil rata-rata. Jadi 7 kali 13 itu 91 juta, teman-teman. Nah, karena dulunya 700-an, sekarang hanya 226, dikurangilah 91 juta. Berarti sekitar 100 jutaan lebih lagi lah, teman-teman. Nggak sampai lah. Jadi total mobil ini dari kita membayar pajak udah 91. Sekarang mobil ini sudah 200 jutaan kecil, teman-teman. Berarti mobil ini bisa dibilang depresiasi harganya tuh cukup jauh, teman-teman ya. Berapa persen tuh dalam tempo waktu 13 tahun, teman-teman. Kalau untuk kondisi mobil ini masih sangat layak pakai. Beberapa panel cat masih original. Kalau sisip-sisip, repaint sedikit ada, bumper, tapi itu tidak terlalu berpengaruh. Untuk kilometer mobil ini masih 70.000 kilometer asli, teman-teman. Nah, jadi kenapa saya bilang hampir gratis? Bisa dibilang gratis lah. Jadi dulu ini 700 jutaan, sekarang hanya 200-an. Itu pun sudah kita hitung dengan kita membayar pajaknya, teman-teman. Jadi kalau kita sekarang end user itu sangat worth it, teman-teman ya, dibanding kita membeli baru yang harganya udah 1,5 M mungkin untuk generasi Alphard yang sekarang, teman-teman. Jadi kan teman-teman, kalau untuk sekilas seperti headlamp itu ini sudah varian yang facelift. Terdapat perbedaan di grill dibandingkan yang pre-facelift. Tapi kalau headlamp dan lain-lain itu semuanya sama aja, teman-teman ya. Cuman saya pribadi sih lebih suka dengan yang model facelift ini, teman-teman. Dan ini karena dia tipenya tipe basic, dia tidak dilengkapi dengan spion spakbor, teman-teman. Jadi itu kayaknya tidak terlalu berpengaruh lah bagi saya. Tapi untuk teman-teman yang memang end user mencari mobil yang cukup besar, mewah dan berkelas, inilah dia pilihannya, teman-teman. Ini Toyota Alphard tipe X, odo 70.000 tahun 2012. Untuk pajak semua masih panjang, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang berminat bisa hubungi saya. Ayo kita pindah ke mobil selanjutnya. Nah, setelah tadi kita melihat Toyota Alphard, sekarang kita pindah ke satu saudaranya, yaitu Lexus RX 270 tahun 2011. Nah, ini lebih menarik lagi, teman-teman. Dulu barunya ini sekitar 900 jutaan, teman-teman ya, hampir 1 miliar. Sekarang secondnya hanya 244 juta, masih bisa nego, teman-teman.
Jadi kalau kita kalkulasikan depresiasinya itu cukup tinggi teman-teman. Ini pajaknya itu sekitar, kita ambil rata-rata itu 8 juta lah. 8 juta kita kalikan 14 tahun teman-teman umur mobil ini. Jadi itu total pajak yang kita sudah bayarkan tuh 112 juta teman-teman. Nah sekarang mobil ini hanya 244 juta, berarti dari 900 juta hanya sisa 100 jutaannya lagi. Sudah dapat mobil sekeren ini teman-teman. Tetapi harus ditambahkan dengan biaya pajak yang sudah kita bayarkan. Berarti mobil ini 244 juta sangat worth it lah. Kenapa? Karena untuk fitur dan interior dan lainnya itu memang mobil masih terasa mobil yang sangat elit teman-teman ya. Nah, kalau untuk dari bodi samping ini termasuk semua mobil impian ya. Tiap kali kita melihat mobil Lexus RX ini pasti semua orang pengen, tetapi mungkin nggak semua orang pengen, tak semua orang bisa membeli. Itu ya dulu, karena kan dulu mahal. Sekarang sudah 200 jutaan kecil lah teman-teman. Jadi kita juga bisa membelinya. Di bagian spionnya ada lampu LED. Nah, di bagian interiornya sudah panel wood dan lain-lain. Jadi kita buat challenge nih bagi subscriber atau yang belum subscribe. Kalau memang berminat, nanti kita coba spill kan interiornya seperti ini. Kalau ya kemarin kita sudah buat videonya, sinematik dan penjelasan lain-lain. Hanya test drive yang belum pernah kita buat. Nanti akan segera kita buat deh videonya. Setelah Alphard Lexus, kita akan pindah ke satu lagi. Ya, ini adalah mobil Nissan Murano Z50 tahun 2005 teman-teman. Nah ini dulu barunya mobil ini itu harganya sekitar 500 jutaan teman-teman ya. Sekarang hanya di bawah 100 juta malah teman-teman. Jadi ini sangat worth it. Kenapa? Secara dimensi ini mobil ini dari lebarnya, panjangnya hampir menyerupai dengan Lexus RX. Hanya bedanya di ground clearance-nya sedikit lebih pendek, tapi itu bukan menjadi masalah teman-teman. Ini dulu barunya 500 jutaan, sekarang di bawah 100 juta teman-teman. Ini tahun 2005, berarti total mobil ini sudah pernah membayar pajak teman-teman ya. 5.500.000 lah kita rata-rata kan, kali 20, karena umur mobil ini sudah 20 tahun. Itu udah 110 juta. Jadi bisa dibilang ini mobilnya sudah gratis teman-teman ya. Kenapa? Karena dengan membayar pajaknya selama 20 kali aja pun, ini mobil sudah dibawa dari harga pasarannya teman-teman. Ini sudah dilengkapi dengan kamera samping dan kamera mundur ya teman-teman. Jadi kalau untuk tahun segitu, tahun 2005 memiliki kamera samping itu kayaknya udah cukup luar biasa teman-teman. Terus mobil ini juga dilengkapi dengan sunroof ya. Jadi buat teman-teman yang instagramable bisa itu sambil selfie gitu kan. Kebetulan ini mobilnya semua mobil build up Jepang. Saya memang sendiri suka mengoleksi mobil-mobil build up Jepang teman-teman ya. Rasanya tuh feeling berkendara itu berbeda dibandingkan dengan mobil-mobil CKD. Ada satu mobil lagi teman-teman, coba kita lihat. Ya teman-teman, ini adalah mobil terakhir dari kita. Mobil apa itu teman-teman? Ini adalah mobil yang paling ngeri depresiasinya. Kenapa? Slopnya lepas. Kenapa? Karena dulu mobilnya itu 880 jutaan teman-teman. Sekarang hanya 158 juta teman-teman. Itu pun masih bisa nego. Ini adalah Mazda CX-9 tahun 2010 teman-teman. Bermesin bensin dan berpenggerak all-wheel drive. Jadi untuk mobil berpenggerak all-wheel drive dengan bodi sebongsor ini, ya Mazda CX-9 ini adalah penantang lama dari mobil Hyundai Palisade teman-teman ya. Seperti yang kemarin kita bawa ke Jakarta Bali. Sama-sama berpenggerak all-wheel drive, tetapi ini adalah Mazda CX-9 yang generasi pertama
yang duluan keluar dibandingkan dengan mobil Hyundai Palisade, teman-teman. Jadi mobil ini dulu barunya kan 880 jutaan. Kalau kita ambil rata-rata pajak per tahunnya 8 juta, mobil ini sudah berumur 15 tahun. Kalau kita kalikan berarti 8 juta kali 15, 120 juta, teman-teman. Berarti bisa dibilang harga mobil ini tinggal berapa, teman-teman? Hanya tinggal 30 jutaan, teman-teman. Itu depresiasi harga kan gitu kan. Tapi kita, karena kita berhitung dengan nominal pajak yang sudah kita bayarkan, jadi mobil ini sekarang 158 juta, masih bisa nego, teman-teman. Jadi ini adalah salah satu mobil yang paling oke ya dari mobil-mobil SUV yang pernah kita rasakan. Ini secara bantingan suspensinya sangat-sangat stabil, teman-teman. Apalagi di pembatas tol, pembatas jembatan tol itu tidak terasa limbung sama sekali, teman-teman. Kalau untuk mesin, ini mesinnya 3700 cc bensin, teman-teman. Untuk konsumsi bahan bakar tidak seboros yang dikira lah. Kenapa? Karena sudah saya coba juga, ini kurang lebih 1 liter pemakaian mix luar kota dan dalam kota itu sekitar 1/8 dengan horsepower 200 lebih dan torsi 300 lebih Nm. Ini mobil sangat worth it, apalagi sekarang di bawah 200 jutaan, teman-teman. Jadi saya akan membuat challenge, apabila teman-teman dari subscriber saya yang terus makin bertambah, sekarang sudah 890-an lah. Kayaknya semalam itu masih 700-an. Terima kasih udah mensubscribe channel saya. Jangan lupa terus dukung channel ini agar kita selalu bisa memberikan konten-konten mobil-mobil CBU Jepang ataupun mobil Eropa yang harganya bisa dibilang hampir gratis, teman-teman. Karena kita membayar pajak itu harus kita hitung. Daripada kita membeli baru, lebih bagus kita membeli mobil-mobil ini second, murah. Dan terus harga mobil yang mahal itu belum tentu mewah, dan harga mobil murah udah pasti mewah, apalagi mobilnya seperti ini, teman-teman. Jadi buat teman-teman, terima kasih sudah menonton video saya kali ini. Jadi buat teman-teman yang berminat, boleh hubungin saya di nomor telepon di bawah ini. Terima kasih.